Soal nomor 31, diketahui fx sama dengan fx min 2 dikurangi 5 dan f10 sama dengan f1 sama dengan 5. Pertanyaannya adalah berapakah nilai f19 dikurangi f0. Oke, kita mempunyai informasi di sini bahwa f10 sama dengan f1 sama dengan 5. Oke, kita mulai dari fungsi yang pertama. Fx sama dengan fx min 2 dikurangi 5. Ini artinya adalah bahwa fx-nya memiliki nilai 2 lebihnya dari fx min 2. Nah, sekarang untuk mendapatkan f1 maka kita perlu fx-nya nilainya sama dengan 3, sehingga untuk f3 sama dengan 3 kurangi 2 nilainya adalah 1, maka kita peroleh fungsi f1 dikurangi 5. Sementara diketahui bahwa f1 nilainya adalah 5, maka diperoleh 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian f5, maka 5 dikurangi 2 nilainya adalah 3, maka f3 dikurangi 5, tinggal kita substitusi, maka f3 kita peroleh 0, maka 0 dikurangi 5. Kemudian f7, tentunya fx min 2 nya adalah f5, dikurangi 5, maka diperoleh 0 min 5 min 5. Sekarang kita lihat polanya. Di sini 0 min 5 adalah nilainya adalah min 5, atau kita bisa tuliskan menjadi 1 dikalikan min 5. Kemudian min 5 min 5 bisa kita tuliskan menjadi 2 dikalikan min 5. Sementara dari 3 ke 7 di sini ada 2 kali langkah, atau kita bisa buat polanya menjadi 7 dikurangi 3 dibagi 2, hasilnya adalah 4/2 atau 2. Kita temukan 2 langkah dengan pola seperti ini. Maka ini pun sama ya, pengalinya 2, maka di sini pun 2, sehingga untuk f19 sama dengan kita kurangi 3, 19-nya 19 dikurangi 3, kemudian kita bagi 2, kemudian dikali min 5. Hasilnya adalah 16 dibagi 2 adalah 8. 8 kali min 5 sama dengan min 40. Oke, kita dapatkan untuk fungsi nilai f19-nya. Sekarang kita beralih ke nilai f0. Oke, kita mulai juga dari fungsi awal. Fx sama dengan fx min 2 dikurangi 5. Jika kita pindah ruas min 5, maka kita peroleh fx min 2 sama dengan fx ditambah 5. Nah, sekarang diketahui bahwa kita mempunyai nilai f10 juga nilainya sama dengan 5. Maka jika kita ganti x-nya dengan 10, maka fx min 2 kita dapatkan 8. Maka f8 sama dengan f10 ditambah 5. Hasilnya adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian f6, maka kita peroleh fx-nya tentunya adalah f8 tambah 5, maka hasilnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, kita lanjutkan saja tanpa membentuk pola karena dekat jaraknya. Maka di sini pastinya f4, di sini adalah f6 ditambah 5, f6 sendiri 15 ditambah 5 jadinya adalah 20. Kemudian f2, f4 ditambah 5, 25, dan terakhir tentunya f0, berarti f2 ditambah 5 sama dengan 25 ditambah 5, hasilnya adalah 30. Maka f19 dikurangi f0 sama dengan min 40 dikurangi f0-nya adalah 30.
maka min 40 min 30 sama dengan min 70. Sehingga jawabannya adalah E. Soal nomor 32. Luas persegi panjang ABCD sama dengan 6 kali luas segitiga BCE. Tentukan panjang AB. Oke, pertama kita garis dulu ya. Titik E ke B. Oke, kita dapatkan di sini ada segitiga BCE. Kemudian dari informasi soal bahwa luas persegi panjang ABCD itu sama dengan 6 kali luas segitiga BCE. Oke, sementara kita ketahui di sini bahwa AC adalah diagonal persegi panjang, maka tentunya luas ABC sama dengan luas ADC, atau luas ABCD itu sama dengan 2 kali luas segitiga ABC sama dengan 6 kali luas BCE. Kedua ruas kita bagi 2, maka kita peroleh bahwa luas ABC sama dengan 3 kali luas BCE. Oke, sekarang kita hitung luas persamaan ini. Diketahui tadi bahwa luas ABC itu sama dengan 3 kali luas BCE. Oke, luas ABC sendiri rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya adalah AB, tingginya adalah BC yang nilainya sama dengan 12. Kemudian 3 dikali luas BCE, alas BCE adalah 12, berarti setengah kali alas berarti setengah kali 12. Kemudian tingginya, oke, kita misalkan tingginya adalah EP ya, maka dikali EP, sehingga setengah kita coret, kemudian 12 juga dicoret, maka kita peroleh AB sama dengan 3 EP. Sekarang kita lihat di sini, kita buat garis bantuan pada segitiga ABE ya. Tinggi kita misalkan O ya, kita buat garis tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa kita ketahui di atas bahwa luas segitiga ABC adalah 3 kali luas BCE. Sementara kita ketahui tadi bahwa luas segitiga ABC sama dengan 3 luas BCE. Luas ABC sendiri merupakan gabungan dari luas ABE. Oke, luas ABE ditambah luas BCE. Oke, sama dengan 3 kali luas BCE. Nah, dari sini kita peroleh luas ABE sendiri itu sama dengan, oke, ini 3 luas BCE kita kurangi luas BCE, maka hasilnya adalah 2 kali luas BCE. Oke, kita lihat di sini luas ABE sendiri adalah luas segitiga, maka setengah kali alasnya adalah AB. Kemudian tingginya adalah EO. Kemudian sama dengan 2 kali luas BCE, alasnya adalah BC, yang panjangnya adalah 12, kemudian tingginya adalah EP. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa AB sendiri nilainya adalah 3 EP. Oke, sebelumnya kita coret setengahnya dulu. Oke, AB nilainya adalah 3 EP. Kemudian dikalikan EO sama dengan 2 kali 12 adalah 24 EP. Oke, EP-nya bisa kita sederhanakan, coret, maka EO kita peroleh 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, nilai EO kita peroleh 8, maka panjang AO kita bisa peroleh menggunakan Pitagoras. Maka AO sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ya, yaitu AE.
dikurangi EO kuadrat, yaitu 8 kuadrat. Oke, 100 dikurangi 64 nilainya adalah 36. Maka akar 36 sama dengan 6. Selanjutnya kita cari panjang AB menggunakan kesebangunan. Terlihat bahwa segitiga AOE sebangun dengan segitiga ABC, sehingga berlaku AO per AB sama dengan EO dibagi BC. Kita substitusi nilai-nilai yang bersesuaian. AO nilainya adalah 6 dibagi AB sama dengan EO. Nilai EO sendiri adalah 8 dibagi dengan BC, panjang BC adalah 12. Kita kali silang, maka kita peroleh AB sama dengan 12 kali 6 dibagi 8. 12 kali 6 nilainya adalah 72. Kemudian kita bagi 8, hasilnya sama dengan 9. Oke, jadi panjang AB sama dengan 9 satuan panjang. Selanjutnya soal nomor 33. Jika fx sama dengan ax plus 2 kuadrat dan f aksen 2 sama dengan 6, maka nilai a sama dengan titik-titik. Oke, kita lihat di sini fx-nya berbentuk gx pangkat 2, maka kita harus ingat rumus turunan ya. Jika fx sama dengan gx pangkat n, maka f aksen x atau turunan dari fungsi fx-nya adalah n dikalikan gx pangkat n min 1 dikalikan g aksen x. Oke, sekarang kita lihat fungsinya dan kita turunkan ya. Fx sama dengan ax plus 2 pangkat 2. Maka turunan dari fungsi fx sama dengan 2 kali ke depan ax plus 2, kemudian pangkatnya dikurangi 1, kemudian ax plus 2 kita turunkan lagi sekali, maka jadinya adalah a. Kemudian a kita kalikan ke depan dengan 2 menghasilkan 2a. Ax plus 2 pangkatnya 2 dikurangi 1, 1, tidak perlu kita tulis. Kemudian diketahui bahwa f aksen 2 nilainya adalah 6, maka kita substitusi 2, maka diperoleh 2a, kemudian x-nya kita ganti 2, maka 2 kali a jadinya 2a ditambah 2 sama dengan 6. Kedua ruas kita bagi 2, maka jadinya adalah a dikali 2a ditambah 2 sama dengan 3. Kita kali 2a kuadrat ditambah 2a kemudian sama dengan 3, maka 2a kuadrat tambah 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, bentuk ini tidak bisa kita faktorkan ya, maka untuk mencari nilai a kita dapat menggunakan rumus mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Maka nilai A1 dan 2-nya atau keduanya sama dengan ingat rumus kecap ya. Berarti min B kita ngambil nilainya adalah 2, berarti min 2 plus minus akar B kuadrat min 4AC, maka 2 kuadrat min 4 kali 2 kali min 3 dibagi 2A, maka 2 kali 2. Oke, kita lanjutkan. Min 2 plus minus akar 4 ditambah min 4 kali 2 min 8, min 8 kali min 3 adalah 24, positif 24,
dibagi 4. Maka di sini kita peroleh min 2 plus minus akar 28 dibagi 4. Oke, akar 28 sendiri bisa kita sederhanakan. 28 adalah 4 kali 7, disederhanakan menjadi 2 akar 7 dibagi 4. Oke, kita bisa sederhanakan dengan membagi 2 pembilang dan penyebutnya, maka diperoleh min 1 plus minus akar 7 per 2. Oke, jadi nilai A yang memenuhi adalah ada 2. Yang pertama adalah untuk yang positif, kita ambil min 1 plus akar 7 per 2. Atau yang kedua untuk yang kasus negatif, maka min 1 min akar 7 per 2. Selanjutnya soal nomor 34. Titik-titik P, X, Y berjarak sama dengan garis Y sama dengan min 2 dan titik fokus F 2,2. Maka persamaan parabolanya adalah titik-titik. Oke, yang harus kita lakukan pertama adalah sketsa grafiknya pada bidang kartesius. Oke, sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada garis Y sama dengan min 2. Oke, kita anggap min 2 berarti pada sumbu Y negatif. Dan garis Y sama dengan min 2 tentunya sejajar dengan sumbu X. Kemudian informasi selanjutnya ada titik fokus 2,2. Kemudian kita lihat di sini jarak dari fokus ke garis Y sama dengan 2 adalah 4. Maka tengah-tengah dari jarak keduanya tentunya kita dapatkan puncak dari parabola itu sendiri. Maka 4 kita bagi 2, maka kita peroleh di sini masing-masing nilai P-nya sama dengan 2, di sini juga P-nya sama dengan 2. Maka titik puncak parabolanya berada pada titik 2,0. Oke, kita dapatkan informasi di sini bahwa titik puncak parabola kita misalkan sebagai XP YP ya. Nilainya sama dengan 2,0. Terlihat di sini parabolanya terbuka ya, terbuka ke atas, maka persamaan parabola yang terbuka ke atas adalah X min XP pangkat 2 sama dengan 4P dikalikan Y min YP. Kita masukkan atau substitusikan nilai-nilai yang bersesuaian. Maka X min XP, kita punya XP-nya nilainya adalah 2. Berarti X min 2 pangkat 2 sama dengan 4P. Nilai P tadi nilainya adalah 2, maka 4 kali 2 dikali Y min YP. YP sendiri nilainya adalah 0. Berarti Y min 0. Maka kita jabarkan, diperoleh X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 4 kali 2, 8, kemudian dikalikan Y, hasilnya adalah 8Y. Kemudian kita pindah ruas, kita peroleh persamaan parabola X kuadrat min 4X min 8Y plus 4 sama dengan 0. Soal nomor 35. Solusi dari harga mutlak X tambah 3 per X min 5 dikurangi 5 lebih besar dari 1 adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini ada nilai mutlak ya. Maka kita harus pecah bentuknya. Pertama adalah untuk kasus yang bernilai positif, maka untuk X tambah 3 ini positif, maka syaratnya adalah X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Maka di sini kita akan dapatkan syarat X besar sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya kita selesaikan pertidaksamaannya, maka kita peroleh
X tambah 3 kita ambil yang positif, per X min 5 dikurangi 5 lebih besar dari 1. Oke, kita jabarkan. X tambah 3 per X min 5, kemudian 1 kita pindah ruas ke kiri menjadi min 5 min 1 min 6 lebih besar dari 0. Oke, kita jabarkan, samakan penyebutnya menggunakan penyebut min X min 5, maka X tambah 3 min 6 kita kalikan X min 6X. Min 6 kali min 5 hasilnya adalah positif 30. Dibagi X min 5 lebih besar dari 0. Maka disederhanakan kembali. X min 6X menghasilkan min 5X. Kemudian 30 tambah 3 hasilnya adalah 33. Per X min 5 lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita lihat pada garis bilangan. Oke, pertama kita cari dulu pembuat nolnya. Yang pertama, min 5X ditambah 33 sama dengan 0. Kita pindah ruas min 33. Maka X-nya sama dengan min 33 per min 5 menghasilkan positif 33 per 5. Kemudian untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 0. Maka kita peroleh batas X sama dengan 5. Kemudian kita lihat pada garis bilangan. Pertama tentunya kita plot 5 dulu karena 5 lebih kecil dari 33 per 5. Kemudian di sebelah kanannya ada 33 per 5. Oke, kita lihat. Selanjutnya kita uji mana yang memenuhi pertidaksamaan min 5X ditambah 33 per X min 5 lebih besar dari 0. Kita bisa mengambil beberapa titik, misalnya di sini di sebelah kanan ada 10. Maka kalau kita substitusikan 10, nilainya tentunya menghasilkan lebih kecil dari 0, maka di sini tidak memenuhi. Kemudian di sini juga bisa diuji tidak memenuhi, maka yang memenuhi nanti yang lebih besar dari 0 ada di kanan. Oke, maka kita dapatkan batas X-nya lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 33 per 5. Oke, X lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 33 per 5. Nah, kita lihat sekarang apakah berada di batas ini, di batas syarat pertama X lebih besar sama dengan min 3. Oke, tentunya batas yang kita temukan ini semuanya berada di kanan dari min 3, sehingga pertidaksamaan atau batas yang pertama memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut untuk kasus yang kedua. Untuk kasus kedua, untuk nilai yang negatif. Oke, berarti X tambah 3-nya bernilai negatif. Maka kalau negatif, syaratnya adalah X tambah 3 harus lebih kecil dari 0. Sehingga di sini kita dapatkan X lebih kecil dari min 3. Oke, kita selesaikan sama seperti kasus pertama. Kita ambil nilai mutlak yang negatif, maka min X tambah 3 menjadi min X min 3 dibagi dengan X min 5, kemudian dikurangi 5 lebih besar dari 1. Maka kita samakan penyebutnya sama ya, pindah ruas min 6, kemudian menjadi min X min 3, berarti tadi min 6 kali X min 6X ditambah 30 dibagi X min 5 lebih besar dari 0. Kita sederhanakan kembali. Min 7X, kemudian min 3 tambah 30 jadinya adalah positif 27 per X min 5 lebih besar dari 0. Oke, di sini kita akan dapatkan pembuat 0 ya. Pembuat nolnya yang pertama sama dengan cara yang tadi, maka min 7X tambah 27 sama dengan 0. Kita akan dapatkan nanti X sama dengan 27 per 7. Kemudian untuk yang batas tidak sama dengan nolnya, maka X tidak sama dengan
5. Tinggal kita uji. Pertama adalah 27 per 7, kemudian 5 ada di sebelah kanan. Nah, kita uji mana yang lebih besar yang memenuhi daerah pertidaksamaan ini. Tentunya jika kita ambil di sebelah kanan 5, 10 misal ya, kita substitusikan, tentunya hasilnya adalah lebih kecil dari 0. Maka yang kanan 5 negatif, tentunya juga bisa diuji nanti di sebelah kiri 27 per 7 juga negatif. Dan bisa diuji juga di antara keduanya itu menghasilkan lebih besar dari 0. Namun kita lihat di sini di syaratnya harus X-nya lebih kecil dari min 3, sementara X sama dengan min 3 itu di sebelah kiri dari 27 per 7, sehingga daerah ini tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi. Maka solusinya hanya satu ya, hanya satu pertidaksamaan yang kita temukan pada kasus pertama, yaitu X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 33 per 5. Soal nomor 36, diketahui ada 3 matriks di sini, matriks 3 kali 3. Kemudian diketahui bahwa jika A kali B sama dengan C, maka nilai AB sama dengan titik-titik. Oke, di sini ada perkalian matriks. Oke, kita lihat di sini A kali B, maka kita tulis dulu matriknya. 2 A min A, kemudian 0 3 0 0 0 1 untuk matrik A, kemudian dikali matrik B, min 2 1 2, kemudian A 0 0, kemudian 4 2 0 sama dengan C. Oke, berarti kita tulis matrik C 1 4 4, kemudian B 0 0, kemudian 4 2 0. Selanjutnya kita kalikan matrik A dan B menggunakan pola baris dikalikan kolom, maka kita peroleh yang pertama 2 kali min 2 adalah min 4, kemudian ditambah A kali A adalah A pangkat 2, kemudian min A kali 4 hasilnya adalah min 4A. Kemudian selanjutnya baris pertama dengan kolom kedua, 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian A kali 0 adalah 0, kita tidak usah tulis, kemudian min A kali 2 menjadi min 2A. Kemudian selanjutnya, kemudian baris pertama dengan kolom ketiga, oke, 2 kali 2 4, kemudian A kali 0 adalah 0, min A kali 0 adalah 0. Oke, kita tidak perlu tulis. Nah, selanjutnya jadi kita lihat di sini mana yang kita butuhkan ya. Kita lihat di sini posisi B-nya ada di baris pertama. Oke, jadi kita lihat di sini yang kita butuhkan adalah A sama B. Tidak perlu kita kalikan semuanya. Sekarang kita lihat di sini untuk yang B-nya ada di baris kedua. Oke, di baris kedua ya. Jadi sekarang kita kalikan baris pertama, maaf, kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama. Oke, berarti 0 kali min 2 adalah 0, kemudian 3 kali A adalah 3A. Kemudian 0 kali 4 adalah 0. Oke, kemudian untuk baris selanjutnya atau unsur-unsur selanjutnya tidak perlu kita cari, karena kita membutuhkan persamaan yang memuat nilai A sama B. Oke, di sini 1 4 4, kemudian B 0 0 dan 4 2 0. Oke, sekarang kita lihat di sini pada posisi baris pertama nomor 2 itu nilainya sama dengan 4, maka kita peroleh 2 min 2A sama dengan 4.
Maka min 2A sama dengan pindah ruas 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Maka A sama dengan 2 dibagi min 2 hasilnya adalah min 1. Kemudian yang kedua, pada posisi baris kedua nomor 1 itu nilainya sama dengan B. Maka 3A sama dengan B. A sendiri kita sudah punya, yaitu nilainya adalah min 1, berarti 3 kali min 1 sama dengan B. Maka kita dapatkan B sama dengan 3 kali min 1 adalah min 3. Sehingga nilai dari A kali B sama dengan min 1 kali min 3, hasilnya adalah positif 3.